Kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan materi anemia defisiensi besi. Kami beranggotakan 6 orang. Perkenalkan, nama saya Rizky Aulia. Perkenalkan, nama saya Sumaya. Perkenalkan, nama saya Kaliani. Perkenalkan, nama saya Marta. Perkenalkan, nama saya Marta. Perkenalkan, nama saya Sumaya. Nah, untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada teman saya untuk menjelaskan materinya. Baik, saya persilahkan Sumaya untuk menjelaskan materinya. Baik, saya akan menjelaskan tentang materi anemia defisiensi besi. Anemia defisiensi besi ini adalah anemia yang timbul akibat berkurangnya penyediaan besi untuk eritropoiesis karena cadangan besi kosong, yang pada akhirnya mengakibatkan pembentukan hemoglobin berkurang. Anemia defisiensi besi ditandai oleh anemia hiperkronik, hiperoksiter, dan hasil laboratorium yang menunjukkan cadangan besi kosong. Hal ini disebabkan tubuh manusia mempunyai kemampuan terbatas untuk menyerap besi dan sering kali tubuh mengalami kehilangan besi yang berlebihan yang diakibatkan perdarahan. Selanjutnya, yakni pengertian dari anemia defisiensi besi. Anemia defisiensi besi adalah kondisi medis di mana tubuh kekurangan zat besi yang cukup untuk memproduksi hemoglobin, protein dalam sel darah merah yang bertanggung jawab mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Akibatnya produksi sel darah merah berkurang dan tubuh tidak mendapatkan cukup oksigen, menyebabkan gejala seperti kelelahan, lemah, pusing, dan sesak napas. Penyebab umum dari anemia defisiensi besi termasuk kehilangan darah, asupan zat besi yang tidak mencukupi, atau masalah penyerapan zat besi dalam tubuh. Nah, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Sulfaira. Baik, patofisiologi adalah tanda-tanda dari anemia gizi dimulai dengan menipisnya simpanan zat besi atau ferritin dan bertambahnya absorpsi zat besi yang digambarkan dengan meningkatnya kapasitas pengikatan zat besi. Tahap yang lebih lanjut berupa habisnya simpanan zat besi, berkurangnya kejenuhan, transferin, berkurangnya jumlah protoporin yang diubah menjadi darah dan akan diikuti dengan menurunnya kadar ferritin serum. Akhirnya terjadi anemia dengan cirinya yang khas, yaitu rendahnya kadar Hb. Etiologi adalah anemia umumnya disebabkan oleh peredaran kronik atau gizi yang buruk atau gangguan penyebaran nutrisi oleh usus yang dapat menyebabkan seseorang mengalami kekurangan darah, yaitu Katsilagros 2016. Berikutnya ini 3 kemungkinan dasar penyebab anemia. 1. Penghancuran sel darah merah yang berlebihan. 2. Kehilangan darah. 3. Produksi sel darah merah yang tidak optimal. Baik, saya akan kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Marsa. Nah, adapun gejala anemia defisiensi besi. Yang pertama, gejala umum anemia. Gejala umum anemia disebut juga sebagai sindrom anemia atau anemic syndrome. Dijumpai pada anemia defisiensi besi apabila kadar hemoglobin kurang dari 7 sampai 8 gram. Gejala ini berupa badan lemah, lesu, cepat lelah, mata berkunang-kunang, serta telinga mendenging. Anemia bersifat simptomatik. Jika hemoglobin berkurang dari 7 gram, maka gejala-gejala dan tanda-tanda anemia akan jelas. Pada pemeriksaan fisik dijumpai pasien yang pucat, terutama pada konjungtiva dan jaringan di bawah tubuh. Yang kedua, gejala khas defisiensi besi. Gejala yang khas dijumpai pada defisiensi besi, tetapi tidak dijumpai pada anemia jenis lain, yaitu yang pertama koilotsia, yaitu kuku sendok atau spot naik. Kuku menjadi rapuh bergaris-garis vertikal dan menjadi cekung sehingga mirip sendok. Kedua, atrofi papil lidah, yaitu permukaan lidah menjadi licin dan mengilap karena papil lidah menghilang. Dan yang ketiga, stomatitis angularis atau delosis, yaitu adanya keradangan pada sudut mulut sehingga tampak sebagai bercat berwarna pucat keputihan. Nah,
gejala-gejala penyakit yang menjadi penyebab anemia defisiensi besi tersebut. Misalnya, pada anemia akibat cacing tambah dijumpai dispepsia, parotis membengkak, dan kulit telapak tangan berwarna kuning seperti jerami. Pada anemia karena pendarahan kronik akibat kanker kolon dijumpai gejala gangguan kebiasaan buang besar atau gejala lain tergantung dari lokasi tersebut. Nah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Eka nanti. Pencegahan dan penanggulangan anemia defisiensi besi. Tindakan penting yang dilakukan untuk mencegah kekurangan besi antara lain: pertama, konseling untuk membantu memilih bahan makanan dengan kadar besi yang cukup serta rutin pada usia remaja. Kedua, meningkatkan konsumsi besi dan sumber hewani seperti daging, ikan, unggas, makanan laut, disertai minum sari buah yang mengandung vitamin C atau asam askorbat untuk meningkatkan absorpsi besi dan menghindari atau mengurangi minum kopi, es teh, minuman ringan yang mengandung karbonat, dan minum susu pada saat makan. Tiga, suplementasi besi merupakan cara untuk menanggulangi ADD di daerah dengan prevalensi tinggi. Pemberian suplementasi besi ada remaja dosis 1 mg atau kali per hari. 4. Untuk meningkatkan absorpsi besi, sebaiknya suplemen besi tidak diberikan bersama susu, kopi, teh, minuman ringan yang mengandung karbonat, multivitamin yang mengandung fosfat dan kalsium. Terakhir, screening anemia, pemeriksaan hemoglobin dan hematokrit masih merupakan pilihan untuk screening anemia defisiensi besi. Baik, saya kembalikan ke moderator. Dan untuk materi yang terakhir akan dibacakan oleh Marwah Munawwarah. Pengobatan anemia defisiensi besi. Yang pertama, mengkonsumsi suplemen penambahan zat besi. Yang kedua, meningkatkan asupan zat besi. Yang ketiga, mengatasi penyebab anemia defisiensi zat besi. Yang keempat, memberikan transfusi sel darah merah. Baik, saya serahkan kepada moderator. Nah, kesimpulan dari materi anemia defisiensi besi yaitu zat besi merupakan unsur penting untuk beberapa fungsi metabolisme, terutama transportasi oksigen oleh hemoglobin. Anemia defisiensi besi biasanya berkembang mengikuti kehilangan darah kronis setelah penyimpanan zat besi tubuh telah habis. Anemia defisiensi besi ditandai dengan mikrostosis dan hipokromasia dengan regenerasi yang tidak memadai dan besi serum rendah, kejenuhan besi, dan ferritin. Jika kekurangan zat besi tidak diselesaikan, maka akan maju ke anemia berat. Sampel untuk pengujian diagnostik harus diperoleh sebelum perawatan. Terapi untuk anemia defisiensi besi termasuk mencegah kehilangan darah yang lanjut, suplementasi zat besi oral dan parenteral, dan mengobati penyakit yang mendasari dengan terapi yang tepat. Nah, itulah tadi pembahasan materi mengenai anemia defisiensi besi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.